Kita lihat sama-sama Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-21. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yohanes pasal 20, ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang apa? Aku, kata Tuhan Yesus, mengutus kamu. Saudara jangan alergi dengan kata-kata pengutusan. Karena orang yang tidak mengerti arti pengutusan akan berkata, itu urusan pendeta, utus diutus, mengutus, itu urusan pendeta. Kami mah jemaat. Saya sering berulang-ulang mengajak setiap umat Tuhan untuk berpikir dewasa. Bahwa kita yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka kita menjadi hamba Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Orang yang hidupnya sudah menghamba kepada Tuhan. Karena cuma dua hamba. Hamba Tuhan atau hamba setan. Kalau kita nggak mengaku sebagai hamba Tuhan, maka engkau berlaku sebaliknya. Karena Alkitab katakan ketika Yesus mati di atas kayu salib, engkau yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu engkau diangkat statusmu dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Dari hamba kegelapan menjadi hamba terang. Diubahkan. Jadi setiap kita yang harus menyadari kenapa saya perlu diutus, ini yang saya mau bagikan. Setiap umat Tuhan yang dewasa harus siap diutus. Ya, kenapa kita perlu diutus? Karena Alkitab bahkan Yesus sudah mengajarkan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perkataan ini disampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Berarti sekarang pun Tuhan Yesus mau agar setiap kita anak-anak Tuhan juga diutus. Kita kenal yang kita sebut sebagai amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Kalau pesan terakhir kira-kira penting gak Bapak Ibu? Kalau orang udah semaput di rumah sakit, udah kumpulin keluarga. Itu udah mau mati. Itu pasti ada pesan penting. Anak-anak mulai tanya, tanah ada di mana aja mah? Mama punya tabungan apa aja? Dia gak tahu padahal dia mau bilang, selang kejepit, selangmu keinjek. Ternyata ada yang injek selang gak bisa napas. Pesan terakhir itu penting. Itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Diutus. Ya. Lukas 10 ayat yang ketiga. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ketiga Tuhan Yesus juga mengatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Pergilah. Yesus tidak mengutus kita ke zona nyaman, karena musuh kekristenan adalah zona nyaman. Nyaman berbuat dosa, nyaman untuk gak beribadah, itu nyaman. Kenyamanan itulah yang mau Yesus bongkar. Ya, sehingga kita mesti keluar dari zona nyaman. Untuk keluar, untuk siap diutus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Seakan-akan Tuhan mengutus kita ke tempat yang gak aman gitu loh. Kita diumpamakan anak domba tapi diutus ke tempat yang memang mengerikan. Banyak serigala. Itulah kata-kata gambaran di mana Yesus mengutus saudara dan saya di tengah-tengah dunia. Di mana orang berperilaku seperti serigala. Siapa kuat, dia akan makan yang lemah.
ini dunia. Karena Alkitab sudah mencatat, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan semakin jahat, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Orang tidak lagi mempedulikan agama. Itu yang terjadi di akhir zaman. Benarlah Yesus mengatakan bahwa kita domba diutus ke tengah-tengah kawanan. Jangan sampai karena kita udah terlalu lama di tengah-tengah kawanan serigala, kita lupa bahwa kita domba. Kita pikir kita serigala. Jangan sampai terlena. Saking sudah seringnya tinggal bersama-sama dengan serigala, yang harusnya kita berubah menjadi terang yang menerangi kegelapan, jadi turut redup. Kelakuan jadi ikut sama. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan jadi lebih jahat daripada orang-orang jahat yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena lupa bahwa dia diutus. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, lalu aku mendengar suara Tuhan dan berkata, siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan, ini aku, utuslah dia. Maunya memberitahu Tuhan ini aku, tapi jangan utus aku, utuslah dia. Kan dia full timer, kan dia pendeta, kan dia anak-anak sekolah teologi ya, saya mah apa tuh? Karena kita nggak mengerti kenapa kita diutus atau apa sih itu pengutusan. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat 16 bilang begini Tuhan Yesus saudara. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu, kata Tuhan Yesus. Bukan saudara dan saya yang memilih Yesus. Tetapi Yesuslah yang memilih saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus yang pilih saya. Yesuslah yang memilih kita dan Yesus telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Untuk mendapati apa yang kau minta supaya engkau diberikan oleh Bapa, engkau terlebih dulu harus menghasilkan buah. Tapi ada banyak dari kita anak-anak Tuhan enggan untuk menghasilkan buah, tetapi memiliki kerinduan di ayat yang selanjutnya ini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Cuma itu yang dikejar. Pengennya apa yang diminta dikasih. Tetapi kalau menghasilkan buah, enggak. Sehingga kita lupa terlebih dahulu kita harus menghasilkan buah. Kenapa kita harus menghasilkan buah? Karena Yesus sudah mengutus kita. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu untuk kamu pergi. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Saya nggak bilang semua orang harus jadi pendeta. Tapi semua orang harus hidup memuliakan nama Tuhan. Dan ini yang saya ulang-ulang ingatkan kepada jemaat Tuhan. Engkau yang kerja, engkau yang usaha, engkau yang bisnis. Tetap kerjakan, lakukan apa yang kau sudah kerjakan. Tetapi lakukan seperti untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak semua orang harus jadi pendeta. Tapi semua orang harus menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Yang memiliki tugas, yang memiliki fungsi untuk diutus. Kemarin kita baru dari kantor DPRD Jawa Barat. Iya ya. Kita doa sama-sama seluruh pendeta-pendeta di Kota Bandung di kantor DPRD itu. Yang pertama kali.
Karena ada satu anak Tuhan yang mengizinkan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Uum. Dia di sana. Dia adalah salah satu hamba Tuhan. Dia bilang begini, saya adalah hamba Tuhan yang sedang menyamar di DPRD, Pak. Dan baru kemarin, seluruh pendeta-pendeta di Kota Bandung berkumpul di kantor DPRD. Berdoa. Kenapa? Karena di kantor itu, di kursi-kursi yang kemarin kita dudukan, disitulah diambil keputusan-keputusan penting buat Kota Bandung. Kita doa. Kita doa di sana. Termasuk ada anggota-anggota dewan di sana. Ada beberapa deh anggota dewan, salah satunya Kang. Dari berbagai elemen, dari berbagai partai maksud saya. Kita berdoa bagi mereka. Ada 5 anak Tuhan. Tapi kemarin yang hadir cuma 4 karena satu izin. Agar mereka rindu berbagi apa yang bisa dia kerjakan di kantor DPRD itu. Ini yang saya bilang, engkau bisa ditempatkan Tuhan di mana saja. Tapi jangan pernah lupa statusmu, engkau sedang dalam masa pengutusan. Jangan justru kelakuanmu jadi lebih parah dari orang-orang dunia karena engkau terlalu lama bergaul dengan serigala. Mereka mengajarkan jangan alergi dengan politik. Karena gereja sudah terlalu lama terindoktrinasi politik kotor. Sehingga ketika ada anak-anak Tuhan yang terjun ke politik, mereka bilang, kamu jahat. Politik itu seperti pisau. Tergantung siapa yang menggunakannya. Selalu saya berulang-ulang, politik itu netral. Pisau pun netral. Kalau pisau ada di tangan seorang yang bernama Chef Juna, pisau itu jadi apa? Alat yang mantap. Tapi kalau pisau itu di tangan seorang pembunuh, maka itu pisau menjadi berbahaya. Sama politik pun seperti itu. Jadi mereka mendorong, ayo kalau ada anak-anak Tuhan, ayo daftar, calonkan untuk menjadi pejabat-pejabat daerah. Support mereka, dorong mereka. Karena ada di beberapa daerah, ketika lahir satu keputusan yang tidak menguntungkan orang percaya, tiba-tiba ada satu anak Tuhan, orang percaya dia berdiri, maka peraturan itu gagal, saudara. Peraturan itu gagal. Cuman satu, anak Tuhan. Jadi dimanapun saudara ditempatkan Tuhan berada, pakai itu. Tapi jangan pernah kau lupakan, engkau itu hamba Tuhan yang sedang diutus. Itu statusmu. Makanya Yesus memilih kita untuk mengutus kita, menempatkan kita di tempat-tempat strategis. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orangnya Tuhan. Agen-agen kerajaan sorga. Yang ditempatkan di dunia yang semakin jahat ini. Apa maksudnya diutus? Saya pelajari ada beberapa hal. Maksudnya diutus, ini untuk meluruskan supaya kita nggak alergi dengan kata pengutusan ini, saudara. Apa maksudnya diutus? Yang pertama, maksudnya diutus berarti menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Engkau diutus karena statusmu adalah hamba Tuhan. Itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi ditempatkan Tuhan, engkau di dunia politika, engkau di tempat engkau berbisnis, engkau berusaha. Ayo sadar bahwa engkau adalah perpanjangan tangan Tuhan. Representatifnya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Itu kita. Ya. Jadi apa itu maksudnya diutus? Yang pertama maksudnya diutus berarti menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Perwakilannya Tuhan. Yusuf ada di pemerintahan. Daniel ada di pemerintahan. Tapi semua kaki tangannya Tuhan. Itu yang mesti kita sadari. Kita ini kaki tangannya Tuhan. Hamba-hambanya Tuhan. Yang punya tugas. Pengutusan. Diutus di tempat di mana Tuhan tempatkan kita berada. Engkau mungkin masih sekolah. Engkau mungkin masih kuliah, ayo lakukan juga hal yang sama. Karena gini saudara ya, bukan suatu kebetulan engkau ditempatkan Tuhan di tempat di mana saat ini engkau berada. Gak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tuhan sudah mereka-rekakan, Tuhan sudah mengaturnya segala sesuatu untuk menempatkan orang-orangnya di tempat-tempat yang tepat. Lihat Esther,
mengubah keadaan. Hanya dimulai dengan satu wanita. Ya jangan bilang, saya kan cuma wanita pendeta, gak bisa. Bisa. Esther mengubahkan. Lakukan sesuatu karena engkau sedang tahap diutus. Di gereja di hari Minggu engkau dipersiapkan. Dalam ibadah engkau mendengar firman Tuhan, engkau dimurnikan. Tapi ketika engkau keluar dari gereja setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, disitulah engkau sedang diutus. Jangan lupa statusmu. Yang kedua, apa maksudnya diutus? Yang pertama, diutus maksudnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi atau perwakilan Tuhan. Yang kedua, maksudnya diutus berarti ada tugas yang harus kita selesaikan. Ketika Musa diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mendirikan kemah suci di tengah-tengah padang gurun. Maka Musa, Alkitab katakan, menyelesaikannya bersama-sama dengan bangsa Israel. Mendirikan kemah suci, kemah pertemuan atau tabernakel. Diselesaikan. Jadi setiap kita yang diutus harus menyadari bahwa kita ada tugas. Setiap kita punya tugasnya masing-masing. Ditempatkan di mana Tuhan tempatkan saya. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai seorang ayah, saya sebagai orang muda. Itu tugas saya, kerjakan. Itulah mimbarmu. Itulah tugas yang harus engkau pikul, itu yang tugas yang harus engkau selesaikan, itu yang tugas yang harus engkau kerjakan. Dalam pengutusanmu di muka bumi ini. Jadi gak ada alasan, tapi kan saya masih muda pendeta. No, semua orang muda bisa dipakai. Justru orang-orang muda zaman sekarang yang sedang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Kalau engkau tidak menyadari dirimu bahwa engkau sedang diutus di dunia ini, maka engkau lupa bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Dan ketika engkau lupa bahwa engkau adalah hamba Tuhan, saat itu engkau mudah terkontaminasi dengan perlakuan orang-orang dunia, dengan apa yang engkau lihat. Disitulah engkau menjadi lupa bahwa engkau sedang diutus hari ini di tengah-tengah dunia. Itu yang Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu untuk kamu pergi. Perginya kita tempatnya beda-beda. Tapi tugas kita sama. Memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya memulai live online. Setiap doa pagi itu semenjak pandemi Bapak Ibu. Dimulai dari cuman Facebook, masuk Zoom, terus saya buka lagi Instagram, saya buka lagi TikTok. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, banyak orang-orang yang tidak percaya di jamah Tuhan. Dan saya belum pernah ketemu mereka sampai dengan hari ini. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yang menjadi pertanyaan kan cuma satu. Kita mau enggak? Cuma itu kok. Kalau kita mau, Tuhan buka jalan. Tapi masalahnya kalau Tuhan udah buka jalan dan kita nggak kerjakan, itu yang repot. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa di dunia ini kita sedang diutus dan tidak lama. Alkitab katakan 70-80 tahun kau masih bertahan. Ada waktunya kita akan apa? Kembali ke Mabes, Bapak Ibu. Hah? Dipanggil pulang Mabes. Tugas utusanmu selesai. Ditanya, udah kau lakukan apa? Ya, sudah tidur-tidur saya. Terlena saya. Nothing to do. Itu yang mengerikan. Apa yang bisa engkau kerjakan, kerjakan. Apa yang bisa engkau lakukan untuk memuliakan Tuhan, lakukan. Sekalipun kau seorang ibu rumah tangga, tidak menghalangi engkau untuk bisa bersaksi. Kenapa saya bilang ibu rumah tangga bisa bersaksi? Oh jelas. Ibu rumah tangga kan paling jago kalau ngegosip. Padahal di tengah-tengah gosipan dia bisa bersaksi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. KKR langsung.
Engkau bisa bersaksi, engkau bisa menguatkan ibu-ibu yang lain, Bu. Bukan cuma ngomongin ke tetanggamu, bukan cuma ngomongin kekurangan anak mantumu, jangan. Justru engkau mesti bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan rumah tanggamu, bagaimana Tuhan memulihkan kesehatanmu. Itu bahan untuk kesaksian. Kita yang suka nge-gym, kita yang suka fitness, engkau bisa kesaksian di sana. Sambil angkat barbel, engkau bilang, tahukah saudara, hidup itu berat. Kita perlu juru selamat, kita perlu Yesus. Sambil engkau lari treatment. Begitu kan. Sama hidup ini pun mesti lari, berjalan maju. Dapat aja pendeta. Hari-hari ngomong saya. Apapun yang kau kerjakan kau bisa sampaikan. Tugasmu cuma itu. Yang jadi pertanyaan cuma satu. Mau atau enggak? Ada banyak orang bilang, tapi saya malu Pak. Hidup saya juga belum sempurna-sempurna amat. Lu kalau sempurna udah gak ada di bumi bos. Udah dipanggil pulang. Jadi gak usah tunggu sempurna. Karena kita ini bergerak maju sambil disempurnakan. Gak apa-apa kita masih punya kekurangan, gak apa-apa masih punya kelemahan. Jangan sampai itu menjadi bahan iblis untuk mengintimidasimu. Sehingga engkau menutup mulutmu untuk bersaksi. Jangan. Engkau sudah disembuhkan dari sakit penyakitmu, bersaksi. Engkau sudah mengalami pemulihan ini, pemulihan itu, bersaksi, ceritakan. Cuman cerita kok Bapak Ibu. Sama kayak saudara ceritain tetangga saudara yang jelek. Sama kayak gitu, ceritain. Cuman bedanya ini yang satu yang baik. Ini yang satu yang memuliakan nama Tuhan, itulah namanya diutus. Jadi yang pertama mengapa Tuhan perlu mengutus kita? Yang pertama agar dunia mengenal Kristus. Ya, maksudnya diutus menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Yang kedua ada tugas yang harus kita selesaikan. Coba lihat Kisah Rasul 20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Apa firman Tuhan katakan di sana? Tetapi Rasul Paulus katakan begini, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Rasul Paulus sadar bahwa hidupnya adalah tugas. Menyelesaikan tugas pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Selesaikan. Sampai tuntas. Jangan cuma di tengah jalan engkau nyerah, capek pendeta, habis dia gak berubah-berubah. Loh, untuk ngerubah orang itu bukan urusan kita. Engkau bersaksi, nanti Roh Kudus yang akan menjamah mereka. Kemarin saya pulang dari Medan, saya ketemu anak rohani saya dari Bandung di sana. Banyak jalan sama mereka, sama dia. Ketika saya sampai di sini pulang, dia WhatsApp saya. Pak, sesuai dengan apa yang Bapak bilang sama saya. Kan saya bilang sama dia, kamu dipilih Tuhan untuk ke Medan. Tuhan kamu mau menjadi saksi Tuhan kamu di kota Medan. Gak lama setelah saya pulang, dia WhatsApp saya, Pak, ada seorang yang datang sama saya. Tuhan kirim orang ini. Dia mau kesaksian sama saya. Dia mau ceritakan masalah pergumulannya. Bagaimana saya harus berdoa, Pak. Saya ajar dia. Itu setelah kita pulang dari Medan. Langsung saudara dikasih dalam Tuhan. Karena memang ini yang saya bilang, Tuhan tempatkan saudara dimanapun. Itu tidak ada sesuatu secara kebetulan. Dan Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara. Gak peduli saudara muda, gak peduli saudara tua. Tuhan mau pakai hidupmu. Sadari dirimu, kau mau diutus. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara berada, Tuhan mau pakai kita. Sehingga akhirnya anak rohani saya bilang begini, saya mesti doa apa Pak? Kamu dengar masalah dia apa? Ceritakan tentang masalah dia apa? Nah dari masalah itu kamu doakan. Doanya bagaimana? Saya berdoa supaya Tuhan taruh kata-kata dalam mulutmu. Dan gak lama malam-malam dia bilang, Pak,
Tuhan jamah dia. Dia menangis habis-habis ketika kami berdoa bersama. Saya bilang, Tuhan pakai kamu dahsyat. Tahukah saudara, hari-hari ini adalah hari-hari penuaian. Tuhan mau kita turut terlibat dalam penuaian ini. Jangan biarkan dirimu lengah. Karena kalau engkau tidak menuai, maka engkau yang akan dituai. Karena apa kita dituai? Karena kita lengah. Dituai dengan kerajaan kegelapan karena engkau lengah. Tetapi kalau engkau sadar engkau diutus, maka engkau akan menuai. Engkau lihat ladang telah menguning. Dan siap matang untuk dituai. Apa maksudnya diutus? Berarti ada tugas yang harus kita selesaikan. Tugasnya adalah jiwa-jiwa. Yang ketiga, apa maksudnya diutus? Diutus berarti memberi diri menjadi hamba. Karena kita diutus oleh majikan kita yang empunya hidup kita. Itu sebabnya ketika kita diutus kita cuma bilang, aku ini hamba Tuhan, sama seperti apa yang Maria katakan. Lukas pasal yang pertama ayat 38. Lukas pasal yang pertama ayat 38 bilang begini. Kata Maria, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada tugas yang harus diemban oleh Maria. Meminjamkan janinnya, meminjamkan perut, meminjamkan kandungannya. Itu tugas. Maria cuma bilang begini, jadilah padaku. Karena aku ini hamba Tuhan. Diutus berarti menyadari bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Dan kau sedang diutus saat ini di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dengan utusannya masing-masing tentunya. Sadari hal ini, kenapa engkau perlu diutus. Kenapa Tuhan mau mengutus saudara dan saya? Itu menjadi pertanyaan kita. Bukankah Tuhan bisa menyelamatkan semua manusia? Betul. Tetapi ingat, Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Tuhan kasih kesempatan untuk engkau mendapatkan mahkota jiwa-jiwa. Orang yang memenangkan jiwa-jiwa, Alkitab katakan ada mahkota khusus buat mereka yang memenangkan jiwa-jiwa. Untuk memenangkan jiwa-jiwa, bagian kita cuma bersaksi. Bersaksi. Ya, kalau engkau lihat orang yang kau saksikan tiba-tiba belum mengalami jamahan Tuhan, itu bukan urusan kita. Yang penting kita kerjakan bagian kita. Kerjakan bagian kita. Tuhan yang akan menjamah dia. Roh Kudus yang akan melawat hidupnya. Tapi bagian kita lihat. Mungkin ada di keluarga kita mungkin. Mungkin itu adalah suami kita, istri kita, anak-anak kita, mertua, menantu kita mungkin yang belum mengenal Yesus. Atau hidupnya masih jauh dari Tuhan. Ayo, ini tugasmu. Engkau diutus di keluarga itu. Untuk bersaksi. Jadi kenapa Tuhan mau mengutus saudara dan saya? Yang pertama, agar dunia mengenal dia. Kita kenal merek motor, kita kenal merek mobil, dari mana? Sebelumnya kita belum pernah lihat. Dari iklan promosi. Ya, dari iklan. Kita bisa tahu, oh kelebihan motor Honda seperti ini, oh kelebihan motor Suzuki seperti ini, oh kelebihan mobil ini seperti ini. Dari iklannya. Tahukah saudara? Engkau adalah iklannya Yesus. Engkau memperkenalkan Kristus melalui hidup, dari gaya hidupmu. Engkau dilihat. Kelakuanmu, perkataanmu, sikapmu, keputusan-keputusanmu tiap hari, itu engkau dilihat. Roma 10 ayat 14 dan 15. Roma pasal 10 ayat 14 dan ayat 15 bilang seperti ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat selanjutnya, ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi dimulai semua itu dari pengutusan. Bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik kalau kita nggak diutus? Nah, sekarang sadar bahwa engkau sedang diutus. Sehingga akhirnya orang yang belum mengenal Yesus atau orang yang hanya cuma dengar apa kata orang tentang Yesus, kita bisa bagikan. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara berada. Bisa dibagikan. Karena orang tidak akan pernah mendengar kalau tidak ada yang menyampaikannya. Mungkin selama ini dia hanya mendengar dari apa kata orang. Oh, Yesus tuh seperti ini. Dia kan bukan Tuhan. Dia kan cuma nabi. Dia kan tidak mati di atas kayu salib. Oh, dia mana bisa menyembuhkan. Ayo saatnya engkau kasih tahu. Tapi kan saya mesti belajar teologi dulu pendeta. Enggak perlu, kalau engkau bisa belajar, ayo belajar. Saya support, saya dorong. Tapi kalau memang engkau saat ini sedang tidak belajar sebuah teologi, engkau bisa bersaksi. Engkau menyaksikan apa yang Tuhan sudah alami dalam hidupmu. Itu kan engkau bersaksi. Bagaimana engkau ditolong orang, bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu, itu engkau bersaksi. Dan semua karena Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyelamatkan saya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saat itulah orang akan dijamah. Ingat kembali lagi, untuk jamah menjamah itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita adalah buka mulutmu, keluarkan suaramu, perkenalkan Kristus dalam hidup mereka. Jadi kenapa Tuhan perlu mengutus kita? Yang pertama adalah agar dunia mengenal Kristus. Ya, 2 Korintus 3 ayat 2 dan ayat 3. Apa yang Alkitab katakan 2 Korintus 3 ayat 2 dan ayat 3 di sana katakan. Kamu adalah surat pujian kami. 2 Korintus 2 ayat yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 bukan 2 Korintus 2. 2 Korintus 3 ayat 2 dan ayat 3. Ya. Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi saudara ini surat, sama-sama bilang sama saya surat. Kita ini lagi dibaca oleh orang. Kelakuan kita lagi dilihat sama orang. Sikap kita lagi dilihat sama orang, dibaca. Kan orang suka ngebacain orang, ih rambutnya keribo, ih rambutnya pirang, ih kelakuan, itu orang suka ngebacain. Kita sedang dibaca orang. Keseharian kita, sikap kita. Ini lihat ini yang akunya anak Tuhan Yesus nih. Lihat coba kita lihat kelakuannya ya. Coba kita lihat kelakuannya ya. Ini anak Tuhan Yesus nih, yang setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ibadah terus. Kita lihat kelakuannya. Lihat. Engkau dibaca. Kita sama seperti di akuarium, dilihat kelakuan kita. Disorot pakai lampu sorot, dilihat. Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu dalam hati manusia. Kita ini disurat, ini tulis. Ya, bisa dilihat orang, bisa dibaca orang kelakuan kita. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu diutus? Karena Tuhan mau memperkenalkan dirinya melalui hidup saudara dan saya. Tanpa pengutusan, maka tidak ada yang mau dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang mau jadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan perlu mengutus kita? Yang kedua, Tuhan perlu mengutus kita agar banyak jiwa memuliakan namanya. Tuhan, saudara gini, Tuhan kasih kesempatan. Ya, kalau suatu hari
Saudara ditelepon oleh Bapak Presiden Jokowi. Glenn, tolong. Ya siap Pak Presiden, tolong apa ya? Tolong beliin bola-bola ubi deh, 1. Kita cuma disuruh beliin bola-bola ubi, itu senangnya minta ampun. Sama satu lagi Glenn, cireng yang baru cireng. Itu kita senang banget, padahal cuma beli cireng sama bola-bola ubi. Kenapa? Karena siapa yang suruh. Kita dikasih kesempatan sama Bapak Presiden untuk membelikan itu, kasih kesempatan. Dia bisa suruh orang lain, dia bisa suruh ajudannya, tapi dia pilih saya untuk membeli itu. Ini bukan cuma Bapak Presiden, ini Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yang menyuruh saudara pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Betapa bahagianya kita. Itu pun kalau kita sadar, kita mau. Sehingga akhirnya kita tahu, saya diberi kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Supaya apa? Banyak jiwa datang sama Tuhan Yesus. Saya turut terlibat di dalam penuaian jiwa-jiwa ini. Bangga saudara. Bangga. Pokoknya prinsipnya gini ya saudara ya. Engkau kesaksian aja terus. Engkau gak usah peduli, oh ini menang gak ya? Yang ini diselamatkan gak ya? Gak usah peduliin, engkau kesaksian. Tahukah saudara, engkau sedang menabur benih. Yang kita gak pernah tahu. Mungkin salah 1, salah 2, atau salah 3. Jauh banget salah 3. Itu bisa tumbuh. Kita gak pernah tahu. Tapi bagaimana kita berharap salah 1, salah 2, salah 3 bertumbuh kalau kita gak pernah bersaksi? Ayo sadar bahwa kita sedang diutus. Diberikannya kita kesempatan untuk menuai jiwa di akhir zaman. Ada kesempatan buat kita untuk turut terlibat dalam pembangunan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Itu dikasih kesempatan. Saudara dengar baik, Tuhan bisa pakai siapapun. Kalau saudara menolak, Tuhan bisa pakai yang lain. Tuhan gak kekurangan cara, Tuhan gak kekurangan orang. Alkitab katakan kalau anak-anakku tidak memuji-muji Tuhan, maka batu-batu ini akan dipakai untuk memuji Tuhan. Jangankan manusia, batu bisa Tuhan pakai untuk memuji Tuhan. Tapi kalau kita dikasih kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bersaksi, menyatakan kasih kebaikan Tuhan, itu merupakan suatu kebanggaan. Kita gak pernah tahu, mungkin dengan kesaksian kita saat ini, 10 tahun kemudian, orang tersebut adalah orang yang mungkin belum mengenal Yesus, datang kepada Yesus. Bersaksi. Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16, Tuhan Yesus bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuannya itu, kita diutus untuk Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya kita yang dibesarkan. Yohanes Pembaptis bilang, biarlah aku semakin kecil, dia yang semakin besar. Tujuannya itu. Kalau kita dipakai Tuhan untuk bersaksi, ingat, kita ini cuma hamba yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, meluruskan jalan Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan mau mengutus kita? Agar banyak jiwa memuliakan namanya. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan mau mengutus kita? Agar di tengah-tengah dunia yang jahat ini, agar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekejaman ini, ada suasana sorga di dalamnya. Dari mana suasana sorga tercipta? Sama-sama bilang sama saya, dari saya. Karena engkau adalah warga kerajaan sorga. Saudara warga kerajaan sorga, sehingga ada nuansa sorga di tempat di mana saudara ada. Sekalipun saudara ada di muka bumi. Saya kalau ke tempat biasa beli RW itu apa pemiduk namanya itu? Yang tempat tentara-tentara, basis. Wah itu kan banyak orang Manado kan. Saya tuh berasa kayak di Manado walaupun bukan di Manado. Kenapa? Karena nengok kanan, guguk.
nengok kiri, guguk. Ada model kayak gitu. Dan di daerah, di tempat di mana ada sesuatu yang khas, maka tempat itu khas dengan daerah tersebut. Tahukah saudara? Kalau ada anak-anak Tuhan di tempat-tempat tertentu, harusnya di situ orang bisa merasakan suasana surga. Bukan justru sebaliknya. Wah, ada anak Tuhan nih, tukang tipu, jangan-jangan. Jauhin. Ya habis gimana enggak pendeta, di penjara itu namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua nama-nama di penjaranya banyak kan begitu. Jadilah pembawa-pembawa kedamaian. Orang bisa merasakan sorga sekalipun belum ada di sorga karena ada saudara dan saya. Miliki prinsip hidup itu. Sehingga kemanapun Tuhan tempatkan saudara berada, dimanapun Tuhan bawa saudara, ingat, saya ini mesti membawa suasana sorga. Apa itu? Minimal ada damai. Jangan ada saya bentar-bentar ribut, ada saya bentar-bentar berantem, ada saya bentar-bentar bertengkar, jangan. Justru sebaliknya, ada saya harus menjadi pembawa damai. Ada saya harus menjadi pembawa ketenangan. Engkau sudah diutus Tuhan untuk menciptakan ketenangan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Ayat terakhir, Filipi 3 ayat 20. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20, firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam, waduh gak ada yang warga surga tuh, pada lapar semua. Karena kewargaan kita, oh gak ada yang baca. Ada yang bawa Alkitab, boleh angkat. Itu sengaja saya suruh buka media agak lama biar gak ada yang baca. Filipi 3 ayat 20. Udah gak ada di komputer. Coba surat An-Nisa. Wah, besok tolong baptis tuh komputer. Gak ada. Filipi 3 ayat 20 bilang begini. Isinya apa itu? Coklat? Filipi 3 ayat 20 bilang begini Bapak Ibu. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya warga sorga. Amin. Harusnya orang yang dekat-dekat saudara itu udah cium-cium aroma sorga. Sorga nih. Jangan baru dekat dikit, ya ampun. Setan aja gak dekat kayak kita, wah ini kita lebih parah dari neraka nih katanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikanlah kita ini jadi orang-orang yang membawa nuansa sorga. Kenapa? Karena warga kita adalah warga sorga. Ya, orang gak perlu nanya dari daerah mana, kalau ada orang bule datang ke Indonesia, pasti kita tahu dia bisa bahasa Inggris. Walaupun dia masih bocil. Sama. Orang ngelihat kelakuan kita, dia tahu kita berasal dari mana. Karena itu pastikan, jadilah pribadi-pribadi yang siap diutus. Ya, siap diutus, dan kau saat ini sedang dalam pengutusan itu. Berapa tahun Tuhan mengutus, itu tergantung Tuhan mau siapkan kau berapa lama di muka bumi ini. Karena selama kau ada di muka bumi, kau sedang diutus, sadari.